Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Pastor Doni Effendi, dalam Suara Surgawi pagi hari ini. Mari kita satukan hati, bersama-sama berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan sebagai tuntunan kita sehari, bahkan selama kita hidup. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk diberkati. Buka hati pikiran kami, buka telinga kami untuk mendengar, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, mengurapi materi firman yang dipersiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah identitas kita. Terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Fungsi atau identitas kita yang pertama menurut Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 adalah kita ini garam. Garam dalam dapur, ketika kita masuk ke dapur masak makanan, kita menemukan fungsi garam yaitu memberi rasa. Begitu juga identitas kita ini garam, di mana setiap pribadi punya peran untuk memberi rasa kepada dunia, kepada bangsa ini, kepada kota di mana kita tinggal, sampai kepada keluarga kita, komunitas terkecil yang kita punya. Karena kita ini garam, dan garam itu untuk bisa memberi rasa, dia harus larut di dalam komunitas itu, di dalam masakan yang ada. Garam itu larut dan hilang bentuknya, tetapi rasanya boleh dinikmati oleh kita lewat masakan yang sedang kita makan. Demikian juga kehidupan kita seharusnya sebagai orang percaya di tengah kondisi yang kelam, di tengah pandemi COVID-19, dan di dalam banyak hal yang sedang terjadi. Harusnya engkau dan saya berfungsi. Kita larut di dalamnya bukan untuk tenggelam dan ikut putus asa. Kita larut di dalamnya bukan terhanyut dan ikut-ikutan menyerah dengan keadaan. Kita larut di dalamnya bukan ikut untuk takut dan menakut-nakuti orang lain, bukan. Tetapi kita larut di dalamnya menjadi satu dengan mereka di dalam kesusahan untuk memberi rasa yang ilahi. Apa saja rasa itu? Kita buka sama-sama di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Mulai Galatia pasal 5 ayat 22. Ini rasa yang seharusnya kita munculkan di dalam komunitas kita. Seperti garam mengasinkan dan memberi rasa terhadap makanan, begitu juga hidup kita memberi rasa kepada komunitas. Apa saja rasanya? Yang pertama, di sini dikatakan kasih. Ada kasih yang kita berikan tanpa melihat apa dan siapa, di mana dan kapan. Yang penting kita punya sesuatu, mari kita bagikan dengan kasih kepada mereka. Kita merawat mereka, kita mendoakan mereka, kita memotivasi mereka, kita mendukung mereka. Itu sebagai bentuk kasih. Rasa yang kedua, ada sukacita. Orang-orang percaya seharusnya di tengah ketakutan yang sedang terjadi hari-hari ini, kita justru bisa bersukacita secara pribadi dan menularkan sukacita itu kepada
orang lain. Kita bukan bersukacita karena penyakit ini. Kita bukan bersukacita karena wabah yang sedang melanda bangsa Indonesia. Tetapi kita bersukacita karena di tengah wabah yang terjadi, kita yakin dan percaya Tuhan tetap mengontrol segala sesuatunya dan menjadikan itu baik buat kita yang percaya kepadanya. Jadi harus ada sukacita. Rasa yang berikutnya ada damai sejahtera. Ini penting. Banyak orang masih kaya hari-hari ini. Banyak orang masih punya kedudukan hari-hari ini. Banyak orang masih punya teman yang banyak pula. Tetapi mereka sudah mulai kehilangan damai sejahtera. Untuk itu seharusnya garam yang dalam diri kita, karena kita memang ini garam, berfungsi keluar memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan ketentraman, memberikan segala yang aman dalam hati mereka, sehingga mereka boleh dikuasai dalam damai sejahtera. Yang berikutnya, rasa apa? Kesabaran. Kalau yang lain mudah panik, kalau yang lain mudah marah, kita tetap sabar, kita tetap bisa melakukan segala sesuatu dengan menahan emosi sekalipun di tengah kondisi yang sedang terjadi. Yang selanjutnya adalah kemurahan. Ini juga penting karena banyak orang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Ada banyak orang membutuhkan perhatian kita, dan untuk itu kita sebagai garam harus murah hati, memberikan kasih kita kepada mereka, menolong mereka yang sedang membutuhkan. Dan Matius mencatat, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat kemurahan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Lanjut, kebaikan. Setelah murah hati, kita harus baik kepada orang lain. Dan seterusnya kita harus setia, di mana orang-orang banyak yang mundur dari Tuhan, banyak yang mundur dari pelayanan, banyak yang kecewa terhadap kondisi dan mulai meninggalkan komunitas Kristennya, atau mungkin suami istri, anak orang tua mulai kehilangan kesetiaan. Tetapi orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang benar itu harusnya tetap menjaga kesetiaannya terhadap Tuhan, terhadap gereja dan pelayanannya, terhadap keluarga dan keluarga besarnya. Dia tetap menjaga kesetiaannya. Yang selanjutnya adalah kelemah lembutan. Lemah lembut di sini ketika saya melihat bahasa asli lebih ke arah tidak tegaan, gampang menolong orang, hatinya gampang penuh dengan belas kasihan, gampang untuk menolong, gampang untuk membantu, gampang peduli kepada orang lain. Itu artinya lemah lembut di sini. Terus yang terakhir adalah penguasaan diri. Ini harusnya kita juga memiliki. Jadi identitas kita ada 9 rasa yang seharusnya diberikan kepada dunia, diberikan kepada Indonesia, diberikan kepada kota kita, diberikan kepada gereja di mana kita ada, dan yang terakhir diberikan di dalam keluarga yang Tuhan percayakan untuk kita boleh ada di dalamnya. Ini seri yang pertama tentang identitas kita. Untuk lusa hari Jumat pagi saya akan membahas identitas kita yang kedua. Yang pertama yang harus engkau tahu dan mulai belajar untuk melakukannya, bahwa engkau adalah garam yang seharusnya larut terhadap dunia, tetapi bukan ikut polanya dunia, namun kita larut ke dalam setiap komunitas yang ada untuk memberi rasa, untuk memberi warna yang berbeda. Dan 9 rasanya dari mulai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, sampai yang terakhir adalah penguasaan diri. Mari hari ini bertekadlah bahwa aku ini garam, harus mulai memberi rasa kepada orang-orang di sekitarku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sukses, salam sehat, berkat atas kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.